syakiran wa imma kafira. Itu sebenarnya menurut kita, tapi tidak demikian disebutkan oleh Allah. Allah menyebutkan imma syakiran wa imma kafura. Wazannya tak sama, seolah-olah apa makna yang terkandung di dalamnya. Allah menyebutkan imma syakira, bisa jadi mereka bersyukur, wa imma kafura, dan banyak di antara mereka yang kufur. Karena kalimat kafur itu menunjukkan banyak, artinya orang yang bersyukur itu sedikit. Karena konsep daripada bersyukur kepada Allah tidak seringan yang kita bayangkan. Bukan hanya dikala kita mengatakan alhamdulillah lantas kita bersyukur kepada Allah, belum. Alhamdulillah tak cukup. Makanya tadi kita menyebutkan di antara pujian yang terindah adalah doa yang tadi kita sebutkan. Siapa yang sudah hafal doa tadi? Berarti belum sempurna syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita berusaha menerapkan bagaimana cara memuji Allah yang terindah. Kemudian yang ketiga, cara bersyukur kepada Allah ini yang paling berat. Orang yang bersyukur kepada Allah adalah orang yang selalu beribadah kepadanya. Kalau kita tidak lagi beribadah kepada Allah, maka tak lagi bersyukur namanya. Orang yang bersyukur kepada Allah adalah orang yang beribadah. Maknanya ibadah itu adalah bagian daripada syukur, dan syukur itu adalah ibadah. Dan kita selalu mengatakan di ikhwatul Islam, ada salah satu doa yang tak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Setiap kali Nabi ingin selesai tahiyat akhir dalam semua salatnya, baik itu salat wajib atau salat sunat, doa semuanya kita hafal. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Coba perhatikan, wa syukrika wa husni ibadah, bersyukur dan ibadah, agar kita tahu orang yang bersyukur adalah mereka yang beribadah, dan orang yang beribadah berarti mereka yang bersyukur. Ketika kita berada di kota Madinah secara khusus atau di tanah haram secara umum, kalau kita beribadah kepada Allah itulah syukur yang sesungguhnya. Tapi kalau kita jauh daripada ibadah, maka kita tidak akan pernah menjadi orang yang bersyukur. Sehingga dengan itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan i'malu, beramallah kalian, beribadahlah kalian, wa qalilun min ibadiyas syakur, yang bersyukur itu sedikit. Artinya orang yang bersyukur kepada Allah merupakan orang yang betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian ikhwatul Islam, tidak lupa pula kita senantiasa mengingatkan kaum muslimin, terkhusus kepada diri kami pribadi, untuk memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada hari yang kita lewati kecuali di dalamnya ada kalimat salam dan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat itu adalah tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat itu adalah koneksi kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat itu merupakan ikatan batin kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau kita tak berjumpa dengan Nabi, walau kita tak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi nama Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa ada dalam lisan kaum muslimin, dalam salam dan salawat yang mereka ucapkan. Maka di antara tanda cinta seorang muslim kepada nabinya tergantung berapa banyak mereka mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau mereka tak lagi mau mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, itu adalah tanda mereka tak lagi cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah ikhwatul Islam untuk mengucapkan salam dan salawat kepada junjungan kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit kembali memberikan motivasi secara ringkas kepada kaum muslimin. Hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjid al-haram. Di dalam riwayat yang dibawakan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, salatun fi masjidi afdal min alfi salatin fi ma siwa illa al-masjid al-haram, wa salatun fil masjid al-haram afdal min 100 alfi salatin fi ma siwa. Arti hadis yang pertama, ikhwatul Islam, orang yang salat di dalam masjidku maka lebih baik daripada 1000 salat dibandingkan dengan tempat yang lainnya kecuali Masjidil Haram. Di dalam riwayat yang kedua, orang yang salat di masjidku lebih afdal daripada 1000 salat dibandingkan dengan tempat yang lainnya kecuali Masjidil Haram.
Dan orang yang salat di Masjidil Haram lebih baik daripada 100.000 dibandingkan dengan tempat yang lainnya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kita mengetahui keberadaan kita di Masjid Rasulullah SAW merupakan tujuan yang pertama dan yang paling utama. Dan di antara ibadah yang paling mulia, mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW, adalah dengan melaksanakan ibadah salat. Ibadah salat itu, ikhwatul Islam, adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Mengapa kita mengatakan demikian? Karena salat itu artinya adalah seorang sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka curhat kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan di dalam salat itu, dikala kita sujud, itu merupakan di antara bentuk doa yang paling dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kita sedang melakukan ibadah yang terbaik. Nabi SAW, setiap ada masalah yang berat, maka Nabi SAW melakukan ibadah yang termulia. Dan ibadah yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah ibadah salat. Ibadah salat itu merupakan kewajiban semenjak zaman dahulu kala. Makanya di ikhwatul Islam, kita tahu kewajiban salat itu diwajibkan kepada kaum muslimin. Kapan diwajibkan ibadah salat kepada kaum muslimin? Kapan ibadah salat diwajibkan kepada kaum muslimin? Kapan salat itu wajib kepada Nabi, kepada sahabat? Kapan diwajibkan? Kewajiban salat itu, ikhwatul Islam, diwajibkan. Tidakkah kita tahu ketika Nabi SAW berada di Mekah, sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, bukankah di antara salah satu yang selalu dilakukan oleh Nabi SAW adalah melaksanakan ibadah salat? Bukankah Nabi SAW senantiasa salat di samping Ka'bah Al-Musyarrafah? Berarti kapan salat diwajibkan kepada kaum muslimin? Kapan? Kapan salat diwajibkan? Lupa kita. Kapan salat diwajibkan? Isra Miraj. Kapan? Isra Miraj tadi. Isra Miraj. Kapan salat diwajibkan? Isra Mi'raj itu, ikhwatul Islam, itu adalah salat 5 waktu diwajibkan, bukan salat diwajibkan. Salat itu diwajibkan semenjak Nabi SAW diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul. Kemudian Nabi berdakwah, dan siapapun yang ikut dakwah Nabi SAW, maka wajib bagi mereka salat. Pertanyaannya, salat apa? Maka salat yang pertama kali diwajibkan itu adalah salat malam. Sebelum Isra Mi'raj, apakah Nabi SAW salat? Sebelum terjadi kewajiban salat 5 waktu, apakah para sahabat mereka salat? Mereka salat, ikhwatul Islam. Hanya saja kewajiban salat itu bukan salat 5 waktu. Salat 5 waktu itu baru diwajibkan ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi SAW. Baru itu namanya salat 5 waktu. Tapi sebelumnya salat sudah diwajibkan. Salat apa diwajibkan? Salat malam. Kenapa salat malam diwajibkan? Karena salat malam itu, ikhwatul Islam, adalah salat yang paling mendatangkan kekhusyukan, karena tidak ada yang lihat. Kalau salat yang lain, ikhwatul Islam, kita sempurnakan, kita bagus-baguskan melakukannya, semua kaum muslimin bisa melakukannya. Tapi salat malam itu adalah salat yang terberat. Salat malam itu merupakan salat yang paling berat dilakukan oleh kaum muslimin. Salat semakin berat, maka semakin mudah dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya salat malam. Nah, kenapa Allah wajibkan salat malam kepada Nabi dan kepada kaum muslimin sebelum diwajibkan salat 5 waktu? Karena dikala Nabi berdakwah di Mekah, itu merupakan di antara perkara yang sangat berat sekali, ikhwatul Islam. Perjuangan Nabi di Mekah itu tak ringan. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala meringankan para sahabat dan Nabi ketika mereka pertama kali masuk ke dalam agama Islam? Salah satu caranya adalah dengan melaksanakan salat malam. Maknanya, ikhwatul Islam, siapapun di antara kita yang mendapatkan masalah yang besar, seolah-olah dunia sudah sempit, tidak ada lagi tempat mengadu, tidak ada lagi tempat meminta, tidak ada lagi tempat curhat, maka tempat satu-satunya yang paling bagus adalah kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir. Makanya salat itu, ikhwatul Islam, itu sudah diwajibkan semenjak zaman dahulu kala. Bahkan kita pernah menyebutkan, ikhwatul Islam, ada salah satu kejadian yang sangat berat menimpa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, cerita ini merupakan di antara cerita yang paling berat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga Nabi SAW pernah menyebutkan Nabi Ibrahim itu tidaklah berdusta kecuali 3 kali. Dan
Dan inilah yang menyebabkan mengapa Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat kepada kita kaum muslimin. Bukankah nanti dikala terjadi hari akhirat, kemudian kita dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu ikhwatul Islam, kita akan berada di dalamnya kurang lebih 50.000 tahun lamanya. Mahsyar itu artinya tempat kita berkumpul di atas tanah yang berwarna putih. Kemudian kita berada di dalamnya 50.000 tahun. Dan matahari jaraknya dari kita semua hanya 1 mil sahaja. 1 mil itu berapa kilo kira-kira? Tak sampai 2 kilo, 1,6 kurang lebih. Coba bayangkan matahari 1 mil, kemudian kita berada di padang mahsyar tanpa sandal, tanpa pakaian, tanpa disunat, dan setiap kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jal. Berapa lama kita berdiri tidak tahu arah? 50.000 tahun lamanya, 50.000 sanah. Kemudian ikhwatul Islam, dikala kita berada di sana, maka kaum muslimin atau manusia mereka mengatakan, ayo kita cari orang yang akan bisa menghadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyelesaikan masalah kita. Kita tidak tahu berapa lama kita akan berada di sini. Kemudian mereka semuanya sepakat, bagaimana kalau kita mencari Nabi Adam? Pada akhirnya mereka semuanya sepakat, manusia semuanya mencari Nabi Adam. Permasalahannya ikhwatul Islam, di mana kita mencari Nabi Adam? Dan bagaimana sifat Nabi Adam? Bagaimana mukanya? Siapa yang tahu? Maka mencari Nabi Adam butuh lagi berpuluh-puluh ribu tahun lamanya. Kemudian dikala kita berjumpa dengan Nabi Adam, maka kita pun dikejutkan, wahai anak-anakku, aku tidak sanggup memberikan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Kemudian kita pun pergi kepada Nabi Nuh. Pertanyaannya, di mana kita mencari Nabi Nuh? Bagaimana sifatnya? Siapa di antara kita yang kenal dengan Nabi Nuh? Tidak ada. Maka di saat itulah kita cari berpuluh tahun lamanya. Kemudian jawabannya sama, aku tidak sanggup. Kemudian pergilah kalian kepada Nabi Ibrahim. Kita pun semuanya mencari Nabi Ibrahim. Kemudian siapa di antara kita yang kenal dengan Nabi Ibrahim? Kita dicari sampai pada akhirnya ikhwatul Islam bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dan ujung-ujungnya apa kata Nabi Ibrahim? Aku tidak sanggup. Kenapa Nabi Ibrahim tidak sanggup? Karena dulu aku pernah berdusta 3 kali. Berdusta 3 kali, tidak bisa memberikan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dalam satu hari berapa kali berdustanya? 3 kali saja ikhwatul Islam. Dengan alasan itulah Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan syafaatul uzma. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, pergilah kalian kepada Nabi Musa. Kemana kita mencari Nabi Musa? Kemudian setelah berjumpa dengan Nabi Musa, jawabannya sama, pergilah kalian kepada Nabi Isa. Kemana kita mencari Nabi Isa? Kemudian Nabi Isa kembali mengatakan, pergilah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi yang paling senang kita mencarinya adalah Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, nanti di akhirat kemana kami akan mencarimu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban. Apa kata Nabi? Nanti di akhirat maka carilah aku di Sirat. Kemudian sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu kembali bertanya, ya Rasulullah, kalau kami tak berjumpa denganmu di Sirat, kemana kami akan cari? Maka Nabi kembali mengatakan, carilah aku di mizan. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu kembali bertanya, kalau kami tidak temukan kamu di mizan, kemana kami akan cari? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali mengatakan, carilah aku di haud atau telaga. Di sinilah letak baginda dan posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Nabi-nabi yang lain mereka tidak beritahu kita di mana mereka berada. Tapi satu-satunya Nabi yang memberitahukan kepada kita di mana beliau berada adalah baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di mana keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau tidak di Sirat, di mizan. Kalau tidak di mizan, di telaga. Pertanyaannya, Sirat di mana? Mizan di mana? Telaga di mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kita tidak akan tahu sampai kita berada di alam akhirat. Ada yang mau ke akhirat dulu? Baru dia tahu. Karena alam kita itu ada 4, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, alam akhirat. Antara satu alam dengan alam yang lain tak ada yang sama. Siapa di antara kita yang pernah ingat macam mana dulu dia berada di alam rahimnya, di rahim ibunya? Tak ada yang tahu. Macam mana kita makan, macam mana kita minum, tak ada yang tahu. Alam dunia, alhamdulillah kita berada di dalamnya.
Alam barzakh, siapa di antara kita yang tahu alam barzakh? Tidak ada yang tahu kecuali kalau dia sudah masuk barzakh. Begitu juga alam akhirat, siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu sampai dia masuk akhirat. Hanya saja Nabi menyebutkan sedikit begini alam barzakh, begini alam akhirat. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, Nabi SAW berada di sirat atau tidak di mizan, kalau tidak di haud atau telaganya. Terlepas daripada itu semua, kita kembalikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ikhwatul Islam, dia menyebutkan kenapa Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat kepada manusia, karena ada salah 3 kebohongannya. Yang pertama ikhwatul Islam, ketika dia masih kecil, Nabi Ibrahim itu ayahnya tukang buat patung. Dia adalah seorang nabi, dan Nabi Ibrahim itu adalah di antara seorang nabi yang tidak ada umatnya, tidak ada pengikutnya. Yang ikut kepada Nabi Ibrahim hanyalah istrinya Sarah, kemudian Hajar istrinya, kemudian anaknya. Kemudian yang ikut kepada Nabi Ibrahim adalah anak pamannya Nabi Lut, itu pun kepada umat yang lain. Artinya tidak ada yang ikut dan tidak ada yang beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Nabi Ibrahim itu merupakan nabinya semua para umat. Makanya semua orang mengatakan Ibrahimiyah, dan Nabi Ibrahim satu-satunya nabi yang tidak ada dicela oleh siapapun untuk memberikan balasan kepada dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, dia adalah salah seorang yang diperintahkan oleh ayahnya jual patung, karena ayahnya tukang buat patung, dan dia diperintahkan oleh ayahnya jual patung. Nah, kalau dia jual patung, maka dia durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dia tidak jual patung, maka dia durhaka kepada ayahnya. Kira-kira kalau kita berada di posisi Nabi Ibrahim, mana yang kita pilih? Jual patung, durhaka kepada Allah. Tidak jual patung, durhaka kepada ayah. Mana yang kita pilih? Apa yang kita pilih? Dan Nabi Ibrahim pada waktu itu masih kecil, kuadrisa masih kecil. Kalaupun dia jual patung, dia tidak akan durhaka kepada Allah Azza wa Jalla, karena dia masih kecil. Kalau kita pilihannya, apa yang kita pilih? Kita lihat kepada Nabi Ibrahim ikhwatul Islam, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim tidak ingin durhaka kepada Allah dan tidak juga ingin durhaka kepada ayahnya. Maka di saat itulah dia tetap jual patung. Tapi setiap kali dia jual, dia pun mengatakan, man yashtari man la yadurru wa la yanfa'. Siapa di antara kalian yang ingin beli patung, tidak ada faedah, tidak ada manfaatnya. Kira-kira laku atau tak laku? Bisa dipahami laku atau tak laku? Berarti dia taat kepada orang tuanya atau tidak? Taat kepada Allah atau tidak? Dua-duanya bisa digabungkan. Sehingga dikala dia tak pernah laku jualannya, karena dia selalu mengatakan, siapa yang mau beli sesuatu yang tidak ada manfaat, tidak ada yang beli. Padahal ayahnya tukang buat patung, sehingga ayahnya memberhentikan dari pekerjaannya, cari pekerjaan yang lain. Kemudian dia kuat Islam, dikala dia berdakwah, kebohongan yang pertama, dia paling sakit hati melihat patung-patung yang ada di zamannya. Kemudian dihancurkan semuanya. Dikala dihancurkan, disisakan yang paling besar. Ini cerita singkat saja ikhwatul Islam, agar kita tahu apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, dan alasan inilah yang menyebabkan dia tidak bisa memberikan syafaat kepada kita. Kemudian dikala dia, karena kaumnya pada waktu itu ada acara keagamaan, acara raya, hari raya. Dan ingat ikhwatul Islam, di antara sifat kaum muslimin, mereka tak boleh ikut-ikutan raya selain kaum muslimin. Dan hari raya kita itu hanya 3. Yang pertama hari raya Idul Fitri, yang kedua hari raya Idul Adha, dan yang ketiga hari raya Jumat. Itulah raya kaum muslimin. Tak ada raya selain daripada 3 ini. Dan kaum muslimin tak boleh ikut-ikutan raya hari terkhusus keagamaan yang lain. Bukan berarti kita tak suka ikhwatul Islam, karena lakum dinukum waliyadin. Kemudian ikhwatul Islam, dikala kaumnya sedang berhari raya, maka mereka semuanya meninggalkan kampungnya, pergi keluar berhari raya. Kemudian Nabi Ibrahim dibawa, Ibrahim, ayo kita ikut. Maka apa jawaban Nabi Ibrahim? Faqala inni saqim, aku sedang sakit. Padahal Nabi Ibrahim tidak sakit, tapi yang sakit hatinya. Sehingga dikala kaumnya melaksanakan raya ikhwatul Islam, Nabi Ibrahim tidak ikut karena dia mengatakan dirinya sakit. Nah, ketika Nabi Ibrahim mengatakan dirinya sakit, apakah Nabi Ibrahim jujur atau dusta? Jujur atau dusta? Yang mengatakan dusta, siapa yang berani mengatakan Nabi Ibrahim dusta? Angkat tangan. Ini ayat kaum muslimin, ayat Nabi. Berani kita mengatakan Nabi Ibrahim dusta? Berarti benar atau salah? Salah. Benar atau salah? Tapi ini
saqim. Aku sedang sakit. Nabi Ibrahim sehat, ada yang sakit, tapi yang sakit hatinya. Tapi kaumnya menganggap Nabi Ibrahim itu sedang sakit, sakit badannya, fisiknya. Berarti Nabi Ibrahim benar atau salah? Dusta atau jujur? Jujur namanya, dia mengatakan saya sakit, padahal dia tak sakit. Jujur atau dusta? Dusta. Saya berani mengatakan Nabi Ibrahim dusta. Berani Bapak mengatakan Nabi Ibrahim dusta? Betul. Kenapa berani? Demi kebenaran. Baik. Masya Allah. Panjang umur diberikan keberkahan. Tapi saya tak mengatakan jawabannya betul ya. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Tadi yang kedua, ketika Nabi Ibrahim tinggal di kampung halamannya, semuanya pergi meninggalkan kampung halaman, pergi berhari raya. Maka di saat itulah Nabi Ibrahim pergi ke tempat ibadah. Dilihat patung-patung yang sangat banyak sekali, ikhwatul Islam, dihancurkan semuanya, semuanya dihancurkan. Nabi Ibrahim pada waktu itu masih kecil, dihancurkan semuanya, ditinggalkan yang besar. Kemudian dikala kaumnya pulang dari hari raya, maka mereka semuanya kaget, apa yang terjadi kepada Tuhan? Tuhan kita hancur semuanya. Kemudian mereka mengatakan, yang melakukan ini adalah Ibrahim. Fatu bihi ala ayunin nas. Kalau Ibrahim yang mengatakan sami'na fatan, kami mendengarkan salah seorang fata. Fata itu masih muda belia, artinya belum dewasa. Nabi Ibrahim fata. Fata itu 15, 16, 17. Sami'na fata, kami mendengarkan salah seorang pemuda atau salah seorang remaja namanya Ibrahim. Yuqalu lahu Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala ayunin nas. Bawa Nabi Ibrahim. Kemudian kita akan keroyok dia sama-sama. Kumpulkan dia di hadapan semua masyarakat. Kemudian akan kita interogasi, kita tanya. Kemudian dikala Nabi Ibrahim itu kuat, kalau Islam diberikan kecerdasan yang luar biasa oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kaumnya mengatakan, a anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim? Wahai Ibrahim, apakah kamu yang menghancurkan berhala-berhala kami? Apakah kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha. Yang menghancurkan adalah yang besar. Jujur atau salah? Jujur atau dusta? Berani mengatakan Nabi Ibrahim dusta? Berani? Yang berani tanggung jawab di akhirat. Siapa berani? Coba perhatikan di Quran Islam. Apa kata Nabi Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha. Lihat tangan kaki. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha. Yang melakukan itu yang besar. Jujur atau dusta? Nabi Ibrahim di Quran Islam, jika dia mengatakan qala bal fa'alahu kabiruhum hadha, fasalu, yang melakukan itu adalah yang paling besar. Sehingga kaumnya, Nabi Ibrahim mengatakan yang paling besar, ditunjuk patung yang besar, karena yang besar sengaja ditinggalkan, kemudian diletakkan apa namanya? Kapak di atas. Pokoknya diletakkan kapak di patung yang besar tersebut. Kaumnya mengatakan atau menganggap bahwa yang besar itu yang tersisa. Padahal Nabi Ibrahim menganggap bahwa yang menghancurkan itu yang besar. Maksud daripada yang besar itu adalah ini yang besar. Karena tangan ini tanpa yang besar ada kekuatan atau tidak? Coba pegang sesuatu tanpa ini, tanpa ibu jari. Maka ini apa namanya? Ibu jari. Kenapa disebut dengan ibu jari? Kenapa disebut dengan ibu jari? Biasanya kalimat ibu itu adalah sesuatu yang ikonnya ibu kota, ibu apa lagi? Ibu jari. Coba pegang sesuatu di kuat Islam tanpa ibu jari, maka kekuatan tidak ada di sana. Seolah-olah Nabi Ibrahim mengatakan yang menghancurkan itu adalah tanganku ini. Berarti jujur atau salah? Tapi Nabi Ibrahim tunjuk patung. Tunjuk patung. Benar atau salah? Nah, tak tahu jawabannya kan? Dia bilang salah benar, dia bilang benar salah. Yang mana? Itulah yang disebut dengan tauriyah. Tauriyah itu ikhwan Islam, misalnya contoh jam 11, anggaplah jam 11 siang. Jam 11 siang. Kemudian tiba-tiba ada kawan yang datang bertanya kepada kita jam 11:30 siang. Kemudian dia tanya, apakah kamu sudah makan? Biasanya jam 11:30 ini pertanyaannya untuk makan apa? Makan siang. Nah, orang ini belum makan siang, tapi dia sudah makan pagi. Dia mengatakan saya sudah makan. Kira-kira jawaban ini betul atau salah? Coba perhatikan baik-baik. Pertanyaannya jam 11:30 atau jam 12 atau lepas zuhur. Dia belum makan, tapi dia sudah makan pagi. Kemudian ditanya
maka dia mengatakan saya sudah makan. Maksudnya saya sudah makan pagi. Pertanyaan orangnya makan siang. Jadi betul atau salah? Betul tapi salah. Dari mana kaidah ini? Mana ada di dunia betul tapi salah? Namanya adalah tauriyah. Tauriyah itu ikhwatul Islam, lain yang ditanya, lain yang dimaksud. Lain yang ditanya, lain yang dimaksud. Dan orang yang ahli dalam masalah tauriyah, maka mereka adalah orang keluarga yang paling bahagia. Bisa dipahami? Seorang laki-laki yang pandai dalam tauriyah, maka dia adalah orang yang paling bahagia. Paham atau tak paham? Karena biasanya dalam rumah tangga yang paling dibutuhkan adalah tauriyah. Benar, salah, salah, salah. Berarti harus tauriyah. Paham? Kenapa lambat pulang? Apa jawabannya? Kajian di mana? Kajian di kedai kopi. Itu tauriyah atau dusta? Makanya pandai-pandai tauriyah supaya nanti menjadi keluarga yang bahagia. Baik, Pak Islam, kita lanjutkan. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan, qala bal fa'alahu kabiruhum hada. Yang melakukan itu adalah yang paling besar. Kalau kalian tidak percaya, fas'alu. Kalau kalian tidak percaya, maka tanya dia. Artinya tanya patung itu. Kaum yang mengatakan bagaimana mungkin kami bertanya kepada sesuatu yang tidak bisa berbicara, tidak bisa ini, tidak bisa itu. Nah, di saat itulah Nabi Ibrahim mengatakan, uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Kalau kalian tahu dia tak pandai berbicara, dia tidak pandai bergerak, dia tidak pandai apapun, dia tidak memberikan manfaat, dia tidak ada mudarat, celaka kalian, kenapa kalian sembah? Terdiam semuanya. Dan itu di antara kepintaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tidak menceritakan ini, ceritanya sangat indah ikhwatul Islam. Karena memang di antara salah satu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ar-rusyd. Makanya siapapun yang ingin pintar, maka selalulah ucapkan doa ini. Allahumma alhimni rusydi wa a'izni min syarri nafsi. Allahumma alhimni rusydi wa a'izni min syarri nafsi. Sudah hafal? Ini adalah doa supaya kita menjadi orang pintar. Nah, pintar, orang yang pintar itu apa ikhwatul Islam? Kira-kira siapa yang paling pintar? Orang yang pintar itu apa kaedahnya? Cerdas. Apa kaedah cerdas? Ada yang tahu? Orang yang paling cerdas itu adalah orang yang selalu berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang paling cerdas. Kecerdasan itu adalah karena ibadah dan ubudiyah. Siapapun yang selalu menjadi hamba Allah dan mengubudiyahkan dirinya kepada Allah, maka dia orang yang paling cerdas walau dia tak sekolah. Itulah cerdas dalam agama. Maka di antara salah satu doanya, Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi. Sehingga ketika Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim ini, apa kata Allah di awal ayat? Wa laqad atayna Ibrahima rusyda. Kami telah memberikan kecerdasan kepada Nabi Ibrahim. Tapi kalau Islam kita tidak membahas masalah ini. Kita bahas masalah yang ketiga. Tadi kita sebutkan sudah dua, karena ada tiga. Kemudian yang ketiga, ini masalahnya karena sesuai dengan pembahasan kita. Ketika Nabi Ibrahim masuk ke sebuah daerah yang bernama Mesir. Di Mesir itu ada salah seorang raja yang paling zalim. Tidaklah masuk ke kampung, ke daerah, ke negaranya, ke daerahnya wanita yang cantik kecuali dia akan ambil wanita tersebut untuk menjadi istrinya. Dan wanita yang paling cantik di dunia adalah ibunda kita Hawa. Sebahagian daripada kecantikan ibunda Hawa diberikan kepada Sarah. Sehingga Sarah itu ikhwatul wanita yang paling diberikan kecantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Nabi Ibrahim masuk ke kampung tersebut, mau tidak mau Nabi Ibrahim tidak ada pilihan. Karena nanti kalau Sarah masuk ke dalamnya, maka Sarah akan diambil. Kemudian Sarah akan ditanya, kalau sekiranya Ibrahim mengatakan Ibrahim itu suaminya, maka seorang wanita yang bersuami tidak boleh dijadikan istri lagi. Supaya dijadikan istri, bunuh dulu suaminya. Berarti Nabi Ibrahim harus dibunuh dulu. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada Sarah, wahai Sarah, nanti kalau kamu ditanya, tanyakan, katakan bahwa aku ini adalah saudaramu. Karena apabila Sarah mengatakan itu anak suamiku, maka suaminya akan dibunuh supaya raja ini bisa menikah dengan wanita tersebut. Maka Nabi Ibrahim berpesan kepada Sarah, wahai Sarah, nanti kalau engkau ditanya, katakan aku adalah saudaramu. Kira-kira betul atau salah?
yang tadi kita sebutkan. Jangan katakan betul. Tauriah. Ketika dikatakan saudara, orang-orang memahami itu adalah saudara kandungnya. Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Sarah, ketahuilah tidak ada yang beriman kepada Allah kecuali kita berdua. Berarti engkau adalah saudaraku seagama. Betul atau salah? Tauriah. Paham ya? Bisa dipahami? Nah, sehingga ikhwan Islam pada akhirnya Sarah ditangkap. Kemudian dikatakan, karena kalau seandainya Ibrahim adalah saudaranya, maka saudaranya akan dimuliakan. Kalau Ibrahim suaminya, maka suaminya akan dibunuh. Bisa dipahami? Era untuk menangkap Sarah. Kemudian akhirnya Sarah ditangkap. Dan di antara kemuliaan Allah Subhanahu wa taala karena memang di antara sifat para nabi semuanya mereka itu adalah orang yang paling pencemburu. Tidak mungkin Sarah ditangkap, kemudian Nabi Ibrahim dia dipisahkan dari istrinya, kemudian istrinya dibawa. Tidak mungkin. Sehingga di antara salah satu yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, semua yang terjadi kepada Sarah Allah perlihatkan kepada Nabi Ibrahim. Itulah CCTV yang paling indah. Jadi CCTV itu sudah ada sebenarnya zaman dahulu kala. Apapun yang terjadi kepada Sarah, Allah perlihatkan kepada Nabi Ibrahim supaya Nabi Ibrahim tidak cemburu apa yang terjadi kepada istrinya. Karena semua para nabi itu mereka punya sifat yang sama, yaitu paling cemburu kepada keluarganya. Maknanya dia tak sudi kalau melihat keluarganya bersama laki-laki yang lain. Dan kita selalu mencontohkan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu ikhwatul Islam, dikala dia dari Madian pergi ke Mesir, perkaranya sama. Di siang hari dia tak mau berjalan bersama rombongan, dia selalu di belakang. Pergi kalian dahuluan, biarkan saya bersama istriku. Kenapa demikian? Karena dia tak mau istrinya dilihat di siang hari. Di malam hari nanti baru mereka bersama. Kemudian itulah yang selalu dilakukan oleh Nabi Musa. Sampai suatu ketika, dikala rombongan maju, Nabi Musa dan istrinya tersesat. Dan tersesat itulah pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengannya di sebuah bukit yang namanya Bukit Tur Sina. Tapi yang kita ambil khotbah Islam, coba lihat. Istrinya dipandang di siang hari, dia tak mau. Maka nanti baru dia berada di malam hari, baru bergabung bersama rombongannya. Betapa banyak kaum muslimin yang mereka mempertontonkan istrinya. Coba lihat, begitu juga dengan Nabi SAW. Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, rumahnya di samping Nabi SAW atau di samping Masjid Nabawi. Kemudian Islam, dikala Nabi wafat, maka Nabi dikuburkan di mana dia meninggal. Nabi dikuburkan di dalam kamar Aisyah. Kamar Aisyah itu tak jauh dari Masjid Nabawi. Kemudian maknanya Nabi tak dikuburkan di masjid, Nabi dikuburkan di mana? Di rumah Aisyah, di kamar Aisyah. Karena Nabi dan para Rasul, semua para Nabi dan para Rasul, di mana mereka meninggal wajib dikuburkan di mana mereka meninggal, tak boleh dipindahkan. Dan itu berbeza dengan manusia lain. Kita kalau meninggal di tempat ini boleh dipindahkan ke sini, boleh di sana, boleh di sana, bebas. Sedangkan Nabi SAW di mana Nabi wafat, maka di situ Nabi dimandikan, di situ Nabi dikafankan, di situ Nabi disalatkan, dan di situ Nabi dikuburkan. Di mana Nabi dikuburkan? Di kamar Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Karena memang Nabi wafat di pangkuan Aisyah di kamarnya. Kemudian Nabi dikuburkan di dalamnya. Aisyah berada di mana? Aisyah berada di rumah tersebut. Karena itu rumahnya. Peninggalan dia dengan Nabi SAW. Kemudian 2 tahun setelahnya wafat ayahnya. Kemudian ayahnya dikuburkan di samping Nabi SAW. Dan Aisyah masih berada di dalamnya. Aisyah mengatakan, yang satu suamiku, yang satu ayahku. Jadi Aisyah bebas dalam rumah. Kemudian 10 tahun setelah Umar memimpin, maka Umar minta izin untuk juga dikuburkan di samping kedua sahabatnya. Maknanya di kamar Aisyah. Ketika Umar dikuburkan di dalamnya, apa kata Aisyah? Maka aku tak boleh lagi membuka, menanggalkan pakaian di sini. Kenapa demikian? Ada Nabi, suaminya, ada Abu Bakar ayahnya, dan ada Umar. Umar ini tak ada hubungan dengannya, tidak ada hubungan nasabnya. Artinya orang lain, ajnabi. Padahal Umar sudah meninggal di dalam perkuburan. Dia pun malu untuk membuka dan menanggalkan pakaian di dalam rumah tersebut, sehingga dia meninggalkannya. Kenapa demikian? Sifat yang tadi kita sebutkan, dan itulah sifat seorang wanita muslimah. Kita sebagai seorang laki-laki ikhwatul Islam, ada salah satu penyakit namanya dayus. Dayus itu adalah dikala kita mulai tak lagi cemburu kepada keluarga, terutama dikala sudah mereka memperlihatkan auratnya. Dan ingat ikhwatul Islam, semakin seorang wanita dan laki-laki memperlihatkan auratnya, itu tanda Allah semakin marah dan murka. Apa tanda Allah marah dan murka?
sudah membuka auratnya, apalagi perempuan. Ketika aurat mereka sudah terbuka atau tertutup tapi seolah terbuka, dia pakai pakaian tapi macam tak pakai pakaian, sempit, nampak lekuk-lekuknya, mohon maaf ya, itu sama saja tak pakai pakaian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ketika Nabi Adam dan Hawa diperintahkan oleh Allah, wala taqrabu hadhihi syajarah, wahai Adam dan Hawa, jangan kalian dekat-dekat pohon ini. Kemudian iblis datang menggoda, merayu. Kemudian pada akhirnya Nabi Adam dan Hawa memakan buah tersebut, padahal buah itu dilarang dimakan, Allah yang perintahkan. Kenapa Nabi Adam dan Hawa memakannya? Yang pertama, ikhwatul Islam, Nabi Adam dan Hawa tak tahu iblis itu jahat, karena iblis itu dulunya bersama rombongan para malaikat. Yang kedua, di antara salah satunya ikhwatul Islam, karena iblis itu bersumpah dengan menggunakan nama Allah, wa qasamahuma inni lakum ala minan nasihin, dan dia bersumpah dengan nama Allah. Ketika bersumpah dengan nama Allah, maka Adam mengagungkan nama Allah Azza wa Jalla agar kita tidak berburuk sangka kepada Adam dan Hawa. Kenapa dia mau digoda oleh iblis? Salah satu alasannya karena iblis bersumpah dengan menggunakan nama Allah. Karena apabila seseorang bersumpah dengan nama Allah, wajib hukumnya bagi kita mengagungkan sumpah tersebut. Misalnya ada orang yang pinjam duit, ini contoh ya, aku perlu pinjam duit misalnya 100 real. Kemudian dia mengatakan, boleh dia bagi, boleh tak dibagi, saya tak mau bagi. Boleh dia bagi, saya bagi, silahkan. Kemudian ada lagi yang kedua, dia pinjam duit, dia mengatakan, aku pinjam duit kepadamu 100 real. Kemudian orang ini tak mau. Kemudian orang yang meminjam mengatakan, demi Allah aku pinjam duit. Ketika dia mengucapkan demi Allah, wajib hukumnya dia untuk meminjamkan. Bisa dipahami? Untuk mengagungkan nama Allah Azza wa Jalla. Misalnya ada orang yang minta tolong bantu aku, boleh kita bantu, boleh kita tak bantu. Tapi dikala dia mengatakan demi Allah bantu aku, wajib hukumnya kita bantu dia. Kenapa? Karena dia menggunakan nama untuk mengagungkan Allah, karena dia mengatakan nama Allah. Makanya nanti kalau kita ingin pinjam, ingin berhutang, ucapkan dulu ini kalau perlu ya, demi Allah. Karena apabila mengucapkan demi Allah, wajib hukumnya ditolong untuk mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Itulah yang terjadi kepada Adam dan Hawa. Wa qasamahuma, iblis itu bersumpah dengan menggunakan nama Allah, demi Allah aku ini adalah orang yang memberikan nasihat kepada kalian berdua. Dikala iblis mengatakan demi Allah, maka Adam dan Hawa memakannya, dan itu padahal pohon itu dilarang. Kemudian dikala dimakan, maka Allah marah kepada Adam dan Hawa. Apa tanda Allah marah kepada Adam dan Hawa? Ketika itu juga langsung terbuka pakaiannya. Adam dan Hawa terbuka pakaiannya, sehingga mereka berlari mencari pohon, mencari dedaunan untuk menutupi auratnya. Sehingga para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, Allah di antara tanda Allah marah kepada seorang hamba, tersingkap pakaiannya. Nah, kita sebagai laki-laki ada aurat, begitu juga perempuan yang paling banyak auratnya. Kalau aurat wanita sudah terbuka, ketahui itu tanda Allah marah kepadanya. Kita sebagai seorang suami, kita sebagai seorang ayah, kita sebagai seorang saudara bertanggung jawab kepada istri, kepada ibu, kepada saudari, kepada anak perempuan. Kalau mereka sudah tersingkap auratnya, itu tanda Allah marah kepada kita dan marah kepada istri, kepada ibu, kepada putri, kepada anak. Itu tanda Allah marah. Supaya Allah tak marah, tutuplah aurat. Bisa dipahami ya? Artinya kepada Islam ini merupakan kewajiban supaya kita tidak menjadi orang yang dayus. Dayus itu artinya seorang laki-laki yang tak lagi cemburu kepada istrinya. Istrinya mau berjoget-joget di media sosial tak peduli, mau pakai make up di media sosial, di-upload di media sosial tak peduli. Itu dayus namanya, dan dayus itu adalah dosa besar. Maka jaga-jaga ikhwatul Islam, dan semua kita bertanggung jawab. Makanya kita lihat, kita sebutkan tadi para nabi, mereka itu sangat pencemburu, tarbiyah mereka mulia. Salah satunya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ikhwatul Islam, ketika istrinya ditangkap di bawah, supaya dia tidak cemburu, Allah perlihatkan apa yang terjadi kepada istrinya Sarah alaihissalam. Kemudian apa yang dilakukan oleh Sarah? Ini perkara yang berat ikhwatul Islam, ditangkap. Kalau dia ditangkap, maka dia akan dijadikan istri atau dijadikan budak. Maka di saat itulah yang dilakukan oleh Sarah adalah salat. Yang dilakukan oleh Sarah adalah salat, agar kita tahu tidak ada masalah yang berat kalau kita mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling berat itu adalah dikala Allah tidak menolong kita, itu yang paling berat. Makanya masalah di dunia tidak ada yang berat selama kita mengadu kepada
dipisahkan dari suaminya, ditangkap, ingin dijadikan budak. Kemudian pada akhirnya dia salat. Dikala dia salat di ikhwatul Islam, saking cantiknya Sarah, maka Fir'aun pada waktu itu, Fir'aun itu nama gelar ya. Jadi Fir'aun itu banyak Fir'aun, jadi nama masyhur. Seperti misalnya Fir'aun, kemudian misalnya Kisra, itu nama-nama umum. Kemudian ikhwatul Islam, dikala dia salat, kemudian pada akhirnya Fir'aun ini, raja ini ingin memegangnya saking cantiknya, maka setiap kali dia melangkah, tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak, seolah-olah kaku semuanya. Kemudian dia pun mengatakan kepada Sarah, berdoa kepada Allah agar Allah melepaskan aku dari ini, aku tidak akan mengganggu lagi. Kemudian Sarah berdoa lepaskan. Pada akhirnya dia pun terlepas karena cantiknya, dia ingin memegang lagi sampai ketiga kali. Kemudian pada akhirnya apa kata raja ini? Usir dia. Yang kalian bawa kepadaku bukan manusia, tapi itu adalah jin ataupun yang semisalnya. Akhirnya Sarah dibebaskan karena dia melaksanakan salat bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum dia pulang ikhwatul Islam, maka Firaun atau raja ini memberikan hadiah kepadanya. Hadiah itulah yang bernama Hajar alaihissalam. Ketahuilah Hajar itu adalah seorang permaisuri, seorang ratu di zamannya. Kemudian terjadi peperangan, kemudian tertangkap, agar kita tahu bahwa silsilah Nabi SAW adalah silsilah yang termulia. Karena dari Hajar ini nanti akan lahir yang namanya Ismail. Dari Ismail ini nanti akan lahir yang namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya silsilah Nabi tidak ada yang namanya silsilah perbudakan, tapi dia adalah orang-orang yang terbaik semuanya. Terlepas daripada itu ikhwatul Islam, yang kita ingin ambil pelajaran adalah dikala ada masalah yang terberat, maka solusinya mulai dari zaman dahulu kala ada melaksanakan ibadah salat. Salah satunya adalah Sarah alaihissalam. Dikala dia berada di dalam masalah yang terberat, dipisahkan dari suaminya, ingin ditangkap, ingin diperlakukan perlakuan yang tidak bagus, maka dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap agama samawi ada salatnya. Setiap agama samawi, agama apapun ada salatnya. Agama Yahudi ada salatnya, agama Nasara ada salatnya, agama Islam ada salatnya. Hanya saja orang-orang ahlul kitab mereka merubah semuanya. Yang tersisa adalah agama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibadah salat ini ikhwatul Islam, yang pertama kali dikala Nabi berdakwah di Mekah, yang diwajibkan itu adalah salat malam. Karena salat malam itu adalah untuk meringankan masalah dan beban dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat dikala mereka menerima dakwah Nabi tak ringan ikhwatul Islam, berat. Kita selalu menceritakan dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di samping Ka'bah Musyarrafah, tiba-tiba ditangkap, dikeroyok, dipukul, dicekik oleh orang-orang Quraisy. Tidak ada yang bisa menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena belum banyak yang beriman kepada Nabi kecuali sedikit. Tiba-tiba datang Abu Bakar As-Siddiq berlari, "Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah?" Wahai kalian orang-orang Quraisy, apakah kalian membunuh seorang laki-laki yang tak ada salahnya? Salah Nabi tidak ada. Salah Nabi itu hanya satu, dikala dia mengatakan Allah adalah Rabbku. Dan dimanapun kaum muslimin, dimanapun orang-orang yang beriman, dikala mereka disiksa, dikala mereka dianiaya, salah mereka hanya satu. Kesalahan mereka adalah karena mereka beriman kepada Allah. Wa ma naqamu minhum illa, apa sambungan ayatnya? Surat Al-Buruj. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billah. Kesalahan orang-orang yang diazab, orang-orang yang dianiaya hanya satu saja, yaitu ketika mereka beriman kepada Allah. Mulai dari zaman dahulu kala, siapapun orang-orang yang beriman dianiaya, diazab, kesalahan mereka satu, karena iman yang mereka punya. Begitu juga ikhwatul Islam dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam dianiaya. Makanya Abu Bakar mengatakan, "Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah?" Apakah kalian akan membunuh laki-laki yang ada salahnya? Salahnya dikala dia mengatakan Rabbku adalah Allah. Kalimat ini ikhwatul Islam juga kalimat yang dulu diucapkan oleh seorang yang berada di zaman Nabi Musa. Fir'aun dikala dia rapat, dikala dia bercerita, bermusyawarah, bermufakat, bagaimana kalau kita membunuh Musa? Itu adalah hasil rapatnya. Kemudian ada salah seorang laki-laki yang dia beriman kepada Nabi Musa, tapi dia tidak menyebutkan kalau dia beriman. Apa kata laki-laki tersebut kepada Fir'aun dan orang-orang yang ingin sepakat membunuh Nabi Musa? Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah? Apakah kalian ingin membunuh seorang laki-laki yang salahnya tidak ada, kecuali dia mengatakan Rabbku adalah Allah? Kalimat ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, cerita tentang Nabi Musa, dan itu kembali berulang ceritanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita tahu sejarah itu adalah cerita lama, tapi sejarah itu akan selalu berulang dan akan berulang sampai hari kiamat. Makanya kita lihat di Al-Qur'an, Allah tak bercerita tentang dunia yang begitu banyak. Allah tidak bercerita tentang perkembangan zaman, tapi yang Allah ceritakan adalah manusia. Kenapa
manusia karena manusia dari zaman Nabi Adam sampai umat terakhir, manusia tetaplah manusia. Sedangkan masalah dunia berubah, pembangunan berubah, kecanggihan berubah. Tapi kalau manusia tidak akan berubah, secanggih apapun manusia tetaplah manusia. Maka di dalam Al-Quran itu cerita manusia semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kaum Syuaib dikala mereka curang dalam timbangan. Wailul lil mutaffifin. Di zaman kita ini ada tidak orang yang curang dalam timbangan? Banyak. Ceritanya sama. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita tentang kaum Nabi Lut, mereka yang datang dan suka sesama jenis. Apakah banyak di zaman kita yang suka sesama jenis? Banyak, ceritanya sama. Maknanya ya para Islam, sejarah itu adalah cerita lama, tapi sejarah itu akan berulang dan akan berulang dengan kisah yang sama. Makanya orang yang paling mulia adalah mereka yang tahu tentang sejarah. Di dalam Al-Quran itu 2/3 Al-Quran isi semuanya adalah cerita dan sejarah. Agar kita mengambil pelajaran darinya, yang baik kita lakukan, yang jahat kita tidak lakukan. Makanya orang yang paling dekat dengan kebenaran, dekat dengan Allah adalah mereka yang tahu isi Al-Quran. Karena itu semuanya adalah cerita. Makanya kita cerita itu iya sejarah lama, tapi cerita itu akan berulang dan berulang kesekian kalinya. Kemudian ikhwatul Islam, begitu juga kalimat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Kalimat ini cerita tentang Nabi Musa, tapi kalimat yang serupa diceritakan kepada Abu Bakar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi dikeroyok di samping Ka'bah ikhwatul Islam. Tidak ada yang menolongnya. Karena siapapun yang menolong, kebengisan orang-orang Quraisy akan berpindah kepada orang yang menolongnya. Karena mereka ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan siapapun yang menolong Nabi, mereka pun akan dibunuh sebagaimana mereka ingin membunuh Nabi. Kemudian tiba-tiba lari Abu Bakar As-Siddiq, "Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah." Wahai kalian orang-orang Quraisy, apa salah Muhammad sehingga kalian ingin membunuhnya? Kesalahannya cuma satu, karena dia mengatakan Rabbku adalah Allah. Kemudian dikala Abu Bakar sampai ingin menolong Nabi, maka orang-orang Quraisy meninggalkan Nabi, tapi mereka kembali marah kepada Abu Bakar. Kenapa dia tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Abu Bakar dicekik, dipukul, sampai-sampai ikhwatul Islam mereka memukul dengan sendalnya. Sendal, kita selalu mengatakan sendal orang terdahulu itu di bawahnya itu terbuat dari kayu. Kalau dipukul dengan sendal di bawahnya kayu, sakit atau tidak? Kalau ingin merasakan silakan coba sendiri. Nanti cari kayu dipukulkan, sehingga Abu Bakar itu orang-orang mengatakan hampir saja dia meninggal. Mukanya itu tidak lagi diketahui mana matanya, mana hidungnya, mana mulutnya, habis semuanya, bengkak, lebam, berdarah semuanya. Kemudian orang-orang menganggap dia akan meninggal karena tidak ada yang bisa menolong Nabi pada waktu itu, belum ada yang beriman. Kemudian Abu Bakar diangkat, dibawa ke rumahnya. Kemudian setelah itu beberapa saat setelahnya dia pun sadar. Kemudian dia pun mengatakan, pertama kali dia sadar, maka yang pertama kali dia tanya, bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ibunya marah. Wahai Abu Bakar, ini gara-gara Muhammad, karena ibunya pada waktu itu belum lagi beriman. Kamu seperti ini gara-gara dia. Tak usah lagi tanya tentang Muhammad. Kamu minum obat, kamu minum dulu. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Demi Allah, aku tidak makan, tidak minum sampai aku tahu bagaimana kabar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua musibah terasa ringan selama Nabi sallallahu alaihi wasallam selamat. Padahal dia ingin mati ikhwatul Islam, atau dia dalam keadaan sakarat betul-betul berat. Tapi itu terasa ringan baginya selama Nabi sallallahu alaihi wasallam aman dan tidak ada masalah. Kemudian ibunya terpaksa mengirim utusan bagaimana keadaan Muhammad. Kemudian dikabarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, Nabi Muhammad dalam keadaan sehat, aman, tidak lagi yang mengganggunya. Maka di saat itulah Abu Bakar merasa tenang, merasa sehat, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala kembali berikan kepadanya kesehatan dan kekuatan. Tapi yang ingin kita ambil pelajaran di ikhwatul Islam, perjuangan Nabi itu tidak semudah yang kita bayangkan. Bukankah kemarin kita telah mengajarkan doa berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Masih ingat doanya? Masih ingat doanya? Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Kemudian apa lagi sambungannya? Addaital amanah wa ballagtal risalah wa nasahtal ummah wa jahadta fillahi haqqa jihadi. Kalimat ini ikhwatul Islam, kalimat kesaksian kita akan perjuangan Nabi. Kita tak berjuang bersama Nabi, tapi kita bersaksi akan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tak patut bagi kita yang ada di kota Madinah tidak berziarah ke perkuburan Nabi, atau mereka berziarah ke perkuburan Nabi tapi tak tahu apa yang harus mereka baca. Tak patut di kota Islam. Maka hafalkan kalimat ini baik-baik.
sallallahu wasallam wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Itu adalah doanya. Sambungannya kesaksian kita kepada Nabi akan perjuangan Nabi. Perjuangan Nabi tak ringan, dakwah Nabi berat. Maka kita pun mengatakan addaital amanah, ya Rasulullah, engkau telah melunaskan amanah, menunaikan amanah. Kemudian wa ballagta risalah, engkau telah menyampaikan risalah agama kepada kita. Kita hanya menerima perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun sulit bagi kita ingin mengetahui bagaimana perjuangan Nabi. Oleh karena itu ikhwatul Islam, kita selalu mengatakan orang yang cinta kepada Nabi adalah mereka yang tahu perjuangan Nabi. Orang yang tak tahu perjuangan Nabi, jangan katakan dia cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cintanya dusta. Banyak di antara kita mengatakan kami cinta. Iya, semua kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kaum muslimin kecuali mereka cinta. Tapi apakah dikala kita mencintai Nabi otomatis kita termasuk orang yang mencintai Nabi? Belum. Harus ada buktinya. Apa bukti kita mencintai Nabi? Banyak buktinya. Salah satu bukti yang paling ringan untuk mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahu akan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya yang tak tahu sejarah Nabi, yang tak tahu perjuangan Nabi, belum cinta kepada Nabi namanya. Masih ada tanda tanya yang harus mereka selesaikan jawabannya. Mencintai Nabi tak mudah, itu tak mudah ikhwatul Islam. Memerlukan bukti. Mencintai apapun ada bukti. Cinta istri ada bukti, cinta anak ada bukti. Contohnya dikala kita pergi ke Madinah, kita di Madinah ini ikhwatul Islam, kira-kira beban yang paling berat itu apa kira-kira? Oleh-oleh dan buat tangan. Itu ada beban yang paling berat. Kira-kira oleh-oleh dan buat tangan itu siapa? Yang tak bawa istri untuk istrinya, yang tak bawa anak untuk anaknya. Bukankah demikian? Itu bukti kita mencintai mereka semuanya. Sekarang tidakkah wajar dikala kita bertanya, apa bukti kita mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mencintai manusia saja, mencintai istri, anak, keluarga, ada bukti. Apakah tak ada bukti dikala kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan di antara buktinya mengetahui perjuangan dan pengorbanan Nabi. Makanya selalu kita mengucapkan kalimat para ulama, kalau kalian ingin tahu orang itu cinta kepada Nabi atau tidak, tanyakan kepadanya perjuangan Nabinya. Kalau dia tahu, berarti dia betul cinta kepada Nabinya. Kalau tak tahu, maka cintanya dusta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah orang-orang yang betul-betul mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga semuanya kita adalah orang-orang yang mencintai Nabi. Karena tahukah kita ikhwatul Islam, orang yang mencintai Nabi, maka mereka akan dikumpulkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi menyebutkan al-mar'u ma'a man ahab. Sesungguhnya seseorang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai, dan semoga kita semuanya dikumpulkan bersama Nabi di dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam, saudaraku muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang tepat, bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan, atau nasihat-nasihat yang mungkin berat bagi kita menerimanya, kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu berharap, bermohon, meminta kepada Allah agar perkumpulan kita ini perkumpulan yang bisa menyebabkan dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampunkan dosa kita bersama. Allah ampunkan dosa ayah dan ibu kita. Allah ampunkan dosa saudara-saudari kita. Allah ampunkan dosa ahli keluarga kita, dan Allah ampunkan dosa orang-orang yang pernah berjasa dalam kehidupan kita, dan semoga Allah ampunkan dosa seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang sakit, semoga Allah berikan kesehatan dan kesembuhan. Kalau ada di antara kita yang dalam masalah, semoga Allah berikan penyelesaian masalahnya. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan Madinah menuju Makkah Mukarramah, semoga Allah menerima amal ibadahnya. Allah kabulkan doa dan permintaannya, dijadikan umrahnya adalah umratan mabrurah wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halaman, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dalam perjalanan, dilancarkan segala urusan, kembali kepada keluarga dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah selalu memberikan kesempatan rezeki umur panjang agar kita selalu datang ke tanah haram beribadah kepada Allah. Semoga Allah berikan keberkahan dalam keluarga, keberkahan dalam usaha, keberkahan dalam harta, keberkahan dalam anak dan keturunan. Semoga Allah berikan kepada kita keikhlasan dalam beragama. Semoga Allah berikan kepada kita keikhlasan dalam beribadah. Allah berikan kepada kita istiqamah dalam agama, dan semoga Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.